Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di program Ngaji Sehat. Mengkaji seputar kesehatan dalam 3 aspek atau 3 sudut pandang yang berbeda. Di antaranya yakni sehat menurut perspektif medis dan juga sehat yang alami menurut pengobatan herbal. Dan yang terakhir yang paling inti adalah sehat yang baik menurut Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait anxiety atau dalam kata umum itu stres atau depresi. Stres itu merupakan reaksi tubuh yang dialami oleh seseorang yang mempunyai tekanan atau ancaman atau beban hidup yang sulit dijalani. Dan juga stres itu terkadang terjadi pada seseorang yang mempunyai banyak pikiran. Dan hal ini akan menjadi penyebab atau faktor seseorang itu mudah gugup, sering marah-marah, juga mudah putus asa, bahkan malas atau tidak semangat untuk menjalani hidup. Sebenarnya stres itu normal ya, hanya saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena hal itu akan memicu beberapa penyakit, bukan hanya penyakit kejiwaan, tapi juga akan merembet pada penyakit fisik. Di antaranya seperti emah, seperti gangguan pencernaan, iritasi usus besar, dan juga dapat merontokkan rambut, dan juga dapat membuat seseorang itu susah tidur, dan juga bisa membuat jerawat kita itu lebih mudah muncul, apalagi bagi perempuan ya yang mempunyai banyak hal seperti head. Adapun cara untuk mengatasi stres atau depresi itu ada beberapa langkah ya. Di antaranya yang pertama yakni mengungkapkan keluh kesah kalian kepada seseorang yang dipercayai, atau mencurahkan seluruh pokok permasalahan kalian kepada seseorang yang terdekat seperti kerabat, sahabat, atau teman terdekat kalian yang kalian percayai. Atau kalian bisa mencoba cara yang lebih profesional lagi, seperti konsultasi kepada psikolog. Walaupun seandainya nanti kalian tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ya, setidaknya nanti akan membuat jiwa kalian itu lebih longgar, lebih tenang, lebih terasa aman. Cara yang nomor 2 adalah sering-sering berolahraga. Kenapa? Karena aktivitas olahraga itu akan menjaga kondisi kesehatan kalian secara keseluruhan, baik itu kesehatan fisik ataupun kesehatan mental kalian. Karena ketika kita berolahraga itu otot tubuh kita itu akan lebih rileks, dan juga nantinya akan membantu pikiran kalian itu mudah teralihkan. Yang tadinya bete, sumpek, gampang sensian itu akan hilang perlahan-lahan. Dan berolahraga itu juga dapat membantu memproduksi hormon-hormon yang nantinya akan membuat kalian itu lebih happy dan juga lebih percaya diri. Cara yang nomor 3 itu dengan meditasi, karena dengan meditasi itu dapat menurunkan kadar hormon-hormon kortisol atau hormon-hormon stres yang ada dalam tubuh kita, dan ini bisa dipraktekkan selama 13 menit atau 30 menit. Cara yang keempat itu dengan melakukan segala kegiatan yang kalian sukai, misalnya suka baca buku, suka nyanyi, suka liburan, karena dengan hal itu kalian bisa tubuh kalian itu akan bisa menghasilkan hormon-hormon bahagia atau dopamin, yang hal ini akan membuat pikiran atau jiwa kalian itu lebih tenang. Dan cara yang nomor 5 yakni memikirkan saat ini. Artinya kalian semua tidak usah buang-buang waktu untuk memikirkan sesuatu yang sudah hilang atau sesuatu yang sudah terjadi, apalagi masa lalu ya. Sudah hidup itu hanya sekali. Buatlah hidup kalian itu tidak repot-repot dengan memikirkan beban yang sudah mungkin tidak bisa kalian dapatkan. Cara yang terakhir yakni terapkan pola hidup yang sehat, karena hal ini bukan hanya mengurangi stres tapi juga dapat menjaga kesehatan kalian. Berusaha untuk selalu sehat, makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, tidur dengan cukup, dan juga selalu beraktivitas seperti olahraga. Seandainya nanti menerapkan langkah-langkah ini, depresi atau stres kalian itu masih berkelanjutan,
Tidak ada salahnya kalian segera untuk berkonsultasi kepada ahlinya seperti ke psikologi atau psikiater. Stres atau depresi itu juga bisa disembuhkan dengan cara alami atau dengan cara pengobatan herbal. Di antaranya seperti kurkuma atau kunyit-kunyitan. Adapun cara mengkonsumsinya sangat mudah. Kalian bisa mengkonsumsinya dengan susu misalnya, susu yang dicampur dengan perasan kunyit segar yang diparut, kemudian diminum pada malam hari sebelum tidur. Pengobatan stres dengan herbal itu banyak sekali ya, banyak sekali bahannya, diantaranya yang sudah saya tampilkan di atas. Sampai bisa langsung mengkonsumsinya. Ada satu penjelasan yang saya dapatkan dulu masih saya sekolah di tingkat aliyah di pesantren, bahwasannya di dalam surga itu ada 3 perkara yang dapat membuat hati orang atau penghuni surga itu lebih tenang, lebih senang dan juga bahagia. Akan tetapi saya tidak menafikan nikmat-nikmat surga yang lain seperti nikmat melihat Allah dalam surga bila kafir. Hanya saja ini mungkin lebih dekat pada permasalahan kita pada saat ini. Yang pertama perkara itu adalah melihat air yang mengalir. Dalam surga itu banyak aliran air ya yang berpusat di gubah yang terbuat dari mutiara putih. Yang nantinya aliran air itu akan mengalir ke kolam yang bernama kolam Al-Kautsar. Mungkin ini bisa dipraktikkan oleh kalian ketika kalian mengalami depresi ataupun banyak pikiran, bisa pergi ke suatu tempat yang mungkin suatu itu terdapat air yang mengalir yang indah. Mungkin nanti depresi kalian atau pikiran kalian yang tidak nyaman itu bisa hilang terbawa arus. Perkara yang nomor 2 itu adalah tumbuhan yang hijau atau tumbuhan yang indah. Dalam surga itu ada juga pohon, tumbuhan, rumputan, dan juga sama pohon yang ada di dunia itu juga ada di dalam surga. Contoh mungkin seperti pohon mangga ya. Pohon mangga itu juga ada dalam surga. Hanya saja mangga Madura itu agak asam dan mangga surga itu tidak bisa dinalar oleh akal. Dan perkara yang terakhir itu adalah wajah yang cantik. Makanya dalam surga itu ada istilah bidadari. Karena ketika kita melihat sosok wajah yang cantik itu, hati kita itu lebih berbunga-bunga ya, lebih senang. Dan juga mungkin itu penjelasan singkat dari saya terkait depresi atau stres. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.